Krisis kemanusiaan di Gaza terus memprihatinkan tanpa adanya bantuan medis dan layanan kesehatan. Bahkan angka amputasi pada anak di Gaza merupakan yang tertinggi di dunia. Tangis histeris Musab Abu Taimah tak kuasa menahan sakit di tangan dan kakinya. Warga Gaza berusia 46 tahun ini kehilangan anggota tubuhnya sedikit demi sedikit akibat tidak adanya suplai medis di jalur Gaza. Ujung jari tangan dan kakinya mulai membiru dan menghitam hingga akhirnya harus diamputasi. Namun kini ketiadaan tenaga medis dan obat-obatan menyulitkan kondisinya. Kondisi Musab membutuhkan dokter spesialis yang hanya ada di luar Gaza. Angka amputasi di Gaza terus meningkat seiring blokade bantuan oleh Israel. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak Gaza juga menghadapi kesulitan yang sama. Mereka harus kehilangan kaki ataupun tangannya akibat konflik. Bahkan Maret lalu viral saat seorang dokter terpaksa melakukan amputasi pada seorang bocah tanpa anestesi atau obat bius. Namun bocah malang ini meninggal tak lama setelah operasi karena ketiadaan obat dan membuat para dokter menangis. Dikutip dari Al Jazeera, data Lembaga Humaniti dan Inklusi Inggris menunjukkan angka amputasi anak di Gaza yang tertinggi di dunia. Tiap harinya lebih dari 10 anak di Gaza terpaksa diamputasi salah satu kaki ataupun kedua kakinya. Sejak 7 Oktober 2023, total 5 hingga 6.000 orang di Gaza harus diamputasi akibat perang. Blokade bantuan internasional ke Gaza oleh Israel menambah sulitnya penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Kematian menghantui Gaza tidak lagi hanya karena perang, namun juga karena kelaparan dan infeksi akibat ketiadaan bantuan medis. Pemirsa, bocah Gaza yang viral karena keheranan dengan ukuran rudal kini kembali viral setelah ia menunjukkan rumahnya yang hancur. Di tengah krisis kemanusiaan, anak-anak Gaza yang tidak tahu apapun menanggung beban berat di usianya yang masih kecil. Bocah lucu asal Gaza, Palestina bernama Amro kini kembali viral mengundang keprihatinan warganet. Amro menunjukkan rumahnya yang hancur akibat rudal Israel. Amro juga membagikan kisahnya kini sudah bersekolah taman kanak-kanak dan bahagia sudah belajar menulis. اليوم أنا رحت على الروضة علمت هذا الحرف وهذا الحرف وهذا الحرف شرحت لي الأنثى شوفوا إيش كتبت له. Sebelumnya Amro viral karena keheranan melihat ukuran rudal yang ternyata besar di tempatnya bermain dekat rumahnya. Tidak hanya Amro, anak-anak Gaza lainnya tetap bersekolah meski dalam kondisi sulit. Di tengah kondisi krisis, bocah-bocah Gaza tetap ceria bernyanyi. Mereka juga tetap bermain di tengah reruntuhan puing bangunan yang hancur akibat perang. Masa ceria anak-anak ini yang seharusnya diisi dengan bermain direnggut oleh kekejaman perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang melawan Iran yang dimulai sejak 2 bulan lalu telah berakhir. Namun Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kepada Kongres bahwa perang melawan Iran telah berakhir. Operasi militer Amerika Serikat yang diluncurkan tanpa persetujuan Kongres tersebut telah mencapai batas waktu 60 hari. Trump menyatakan operasi militer di Iran telah dihentikan setelah gencatan senjata yang dimulai 7 April 2026. Meski menyatakan konflik berakhir, Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadiran militer dan blokade terhadap Iran di kawasan. Blokade Amerika Serikat di Iran akan berlanjut hingga kebebasan navigasi di Selat Hormuz pulih. Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Trump juga menyatakan ketidakpuasan terhadap proposal negosiasi terbaru dari Iran di tengah mandeknya pembicaraan damai meski gencatan senjata telah berlangsung selama beberapa pekan. Iran menyerahkan teks proposal tersebut kepada Pakistan selaku mediator pada Kamis malam. Trump menyalahkan kebuntuan negosiasi pada perselisihan yang luar biasa di dalam kepemimpinan Iran. Ia juga mengemukakan dua opsi yang dihadapi Amerika Serikat, yakni membumi hanguskan Iran sepenuhnya atau mencoba membuat kesepakatan. Trump tidak mengambil opsi pertama atas dasar kemanusiaan. Perang yang dimulai Amerika Serikat dan Israel melalui serangan mendadak pada 28 Februari 2026 kini berada dalam status jeda sejak 8 April 2026. Sejauh ini baru satu putaran perundingan langsung yang digelar namun berakhir tanpa hasil. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Perang, Presiden Amerika Serikat memiliki waktu 60 hari melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres. Dengan menyatakan perang melawan Iran berakhir, Trump secara efektif mengatur ulang hitungan waktu yang memungkinkannya memulai kembali perang di kemudian hari dengan jangka waktu 60 hari. Amerika Serikat mengancam memberikan sanksi kepada pihak yang membayar tarif Selat Hormuz kepada Iran. Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Intelijen Keuangan dan Penegakan Hukum yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan mengingatkan kepada setiap individu maupun perusahaan agar tidak membayar tarif ke pemerintah Iran saat melintasi Selat Hormuz. Sanksi akan diberikan kepada pihak manapun yang berani menyetor uangnya demi keselamatan ke pemerintah Iran. Transaksi terhadap Iran di Selat Hormuz tidak semata dalam bentuk mata uang, namun kompensasi alat digital, tukar-menukar informasi, hingga sumbangan amal maupun kegiatan lain yang disalurkan melalui kedutaan besar Iran di sejumlah negara. Peringatan sanksi tidak hanya ditujukan kepada warga negara maupun perusahaan yang terkait hukum Amerika Serikat, namun juga perusahaan di luar otoritas hukum Amerika Serikat. Peringatan tersebut dikhususkan kepada perusahaan perminyakan yang memiliki hubungan dagang maupun industri dengan Amerika Serikat. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menegaskan sanksi yang akan diberikan memiliki tendensi untuk menarik seluruh aset maupun aset keuangan milik Amerika Serikat yang selama ini masih tersimpan di Iran. Scott juga berharap pemerintah Iran tidak lagi memiliki pemasukan, salah satunya dari Selat Hormuz. Kebijakan ini bermula dari aksi saling serang Amerika Serikat dan Iran yang berujung pada serangan terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Untuk melawan Iran, Amerika Serikat memberlakukan blokade angkatan laut sejak 13 April 2026, menghentikan semua kapal untuk berlayar ke atau dari pelabuhan Iran.